Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Baik, dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Rizal Fahlevi selaku dosen pendidikan agama Islam. Sebelum saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Bintang Arya Putra. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi semester 1 Paralel 2 Universitas Islam 45 Bekasi. Baik, untuk itu saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen PAI saya. Pertama, perjalanan hidup mengajarkan bahwa nilai seseorang terletak dalam akhlaknya. Hal ini juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Silakan jelaskan berdasarkan pengalaman hidup kamu, bagaimana kamu membentuk karakter kepribadian yang baik, serta apa yang akan kamu perbaiki ke depannya, dan bagaimana caranya. Yang kedua, visi Unisma adalah membentuk karakter manusia sebagai khairul ummah. Menurut kamu, bagaimana cara membentuk karakter tersebut? Pertanyaan yang ketiga, silahkan jelaskan membentuk energi pembaharuan untuk membangun moralitas bangsa. Jelaskan cara mencegah dari pengaruh budaya negatif saat ini. Dalam membentuk karakter kepribadian yang baik, saya mengambil pelajaran-pelajaran itu atau contoh untuk membentuk kepribadian yang baik bagi diri saya. Yang pertama adalah ke orang tua saya. Kenapa? Karena kepribadian yang baik bisa kita ambil, bisa kita pelajari dari orang-orang yang sangat dekat dengan kita, yaitu keluarga, terutama orang tua. Pasti di seluruh keluarga, ya hampir seluruh keluarga, orang tua akan mencontohkan hal-hal yang baik kepada anaknya. Maka dari itu, saya mempelajari kepribadian yang baik dengan mencontoh orang tua dan keluarga. Yang kedua, saya disekolahkan dari SD sampai SMA itu di instansi pendidikan dengan berbasis agama Islam. Jadi menurut saya kepribadian yang baik akan bisa kita bangun dari pertama dari orang yang terdekat, yaitu keluarga, orang tua dan sebagainya. Selanjutnya dari lingkungan kita. Jika kita dalam pembentukan karakter yang baik itu kita berada di lingkungan yang kurang baik, maka kita akan tercemar atau bisa terbawa hal-hal yang tidak baik juga. Seperti halnya kita bermain dengan tukang parfum, otomatis kita akan ikut tercium wangi parfumnya. Dan sebaliknya, jika kita bermain dengan, mohon maaf, tukang ikan, tukang ayam, maka kita pun akan tercium bau-bau amis atau bau ayam dan sebagainya. Maka dari itu, menurut saya, hal-hal yang akan mempengaruhi kehidupan kita itu harus diperhatikan. Dan saya pribadi mengawal itu dari keluarga, dari teman, dari orang-orang terdekat, dan instansi pendidikan. Dan hal-hal yang akan saya perbaiki ke depannya adalah, pertama itu adalah menjaga lisan atau tutur kata. Kenapa? Karena saya
pernah mendengar sebuah hadis, yaitu salamatul insan min hifzi lisan. Selamatnya manusia adalah dengan menjaga tutur katanya atau lisannya. Dari situ saya telah menelaah bahwasannya kita harus menjaga tutur kata kita terhadap orang lain khususnya. Kita nggak tahu bagaimana kalau kita berbicara menurut kita sudah baik, tapi belum tentu baik di mata orang lain atau belum tentu baik didengar oleh orang lain. Jadi oleh karena itu saya sendiri akan menjaga tutur kata atau lisan saya ke depannya. Menjaga lisan itu adalah hubungan antara manusia dan manusia, atau bisa disebut juga sebagai hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Yang selanjutnya, hal-hal yang akan saya perbaiki yaitu hablum minallah. Apa? Hubungan antara manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah seperti sholat, mengaji, berzikir, dan sebagainya. Saya akan lebih, insya Allah akan lebih mendekatkan diri saya dengan ibadah-ibadah yang sudah ada dalam agama Islam. Contohnya berzakat, bersedekah, sholat, mengaji, dan berzikir, dan banyak sekali lain. Menurut saya, dengan memperbaiki dua itu pun belum cukup sebenarnya, dan saya di sini akan memperbaiki hal-hal itu dengan kemampuan diri saya sendiri tanpa merugikan orang lain. Dan jika saya sudah bisa melakukan atau melaksanakan hal-hal yang akan saya perbaiki sebelumnya tadi dijelaskan, saya akan mencari apa kekurangan diri saya sendiri. Karena kita sebagai manusia pasti mempunyai kekurangan. Nah, dari situ kita harus banyak-banyak bermuhasabah diri. Kita tanya sama teman kita tanya sama orang-orang sekitar kita tuh kurangnya apa. Dan kita setelah mengetahui apa kekurangan kita harus memperbaiki diri. Entah itu akhlaknya kurang, entah itu cara berbicaranya, atau dan lain-lainnya. Dan jika ada teman-teman kita atau ada orang lain mengkritik kita, dan kita di situ harus wajib menerimanya dengan lapang dada, karena kritikan itu adalah sebagai tolak ukur kita, bagaimana diri kita di mata orang lain yang di sekitar kita. Maka dari itu kita harus menghargai atau lebih menghargai kritikan-kritikan dari orang lain untuk muhasabah diri, untuk memperbaiki diri. Maksud dari khairu ummah adalah umat yang terbaik dalam versi terbaik yang untuk ditampilkan oleh umat manusia. Jadi dalam visi Unisma yaitu menciptakan khairu ummah, kita harus menjadi versi terbaik dari diri kita. Bagaimana caranya? Yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Kita sedekah, kita berbuat baik kepada orang, berbakti kepada orang tua, kepada masyarakat, mengabdi kepada masyarakat, membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan orang lain, bantuan kita bantu, dan menjauhkan hal-hal yang mungkar. Apa? Bermaksiat, berzina, narkoba, dan segala macam. Menurut saya hal itu jika kita lakukan dengan baik, kita lakukan dalam rangkaian kegiatan hari-hari kita, yaitu
berbuat baik kepada orang lain dan yang tadi saya sebutkan, dan menjauhkan larangan-larangan Allah, itu sudah termasuk menjadi khairu ummah. Karena khairu ummah, sekali lagi saya artikan sebagai umat terbaik dengan versi terbaik untuk umat manusia. Jika kita sudah melakukan dan melaksanakan hal-hal yang baik dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi versi terbaik dari diri kita, menurut saya itu sudah betul dalam melaksanakan atau dalam menjadi khairu ummah, yaitu visionisme tersebut. Jadi jika kita sudah melakukan yang tadi saya jelaskan, itu sudah cukup dalam melaksanakan visionisme, yaitu menciptakan khairu ummah. Menjawab soal nomor 3, untuk mencegah hal itu kita harus mendekatkan diri kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya jauh jadi dekat, yang tadinya sudah dekat lebih dekat lagi. Dengan cara apa? Sholat 5 waktu, sholat sunnah, mulai dari tahajud, duha, istiadah, istikharah, isyraq, witir, sholat tasbih, awabin, dan sholat sunnah lainnya. Itu bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Selanjutnya ada, kita bisa berzikir kepada Allah, zikir khafi, zikir jahari, dalam hati bisa, dalam dilantangkan bisa, bersolawat dan melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain, membantu orang lain, bersedekah. Itu adalah hal-hal yang bisa membuat diri kita lebih dekat kepada Sang Pencipta kita, Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut saya, untuk mencegah hal-hal itu kita harus lebih berfokus lagi. Fokus kita harus difokuskan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita sudah memfokuskan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah menurut saya hal-hal itu akan terhindari, hal-hal buruk negatif itu akan terhindari pada masa kini. Kenapa? Karena kita sudah fokus dan kita harus membiasakan diri untuk dekat dengan Allah. Karena bisa itu karena terbiasa. Jika kita sudah terbiasa, walaupun awalnya terpaksa, ya lama-lama jadi terbiasa, dari bisa terbiasa, ya udah, kita akan dijauhkan dari hal-hal yang menurut agama itu dilarang. Kita akan dijauhkan oleh hal-hal itu jika kita sudah dekat dengan Allah. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya ucapkan, karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.